Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Sabrina Andin Rahmawati, NIM 44 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 4A. Nah, di pertemuan ini saya akan membahas mengenai bahan ajar LKS Surat Lamaran Kerja pada kelas 12, yang mana materi ini sangat bermanfaat untuk kita semua dari berbagai kalangan. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan kenapa saya memilih bahan ajar LKS dalam pembelajaran ini. Karena LKS ini cukup mampu untuk menyajikan materi yang akan dipelajari atau disampaikan. Apalagi disertai juga dengan latihan dan evaluasi yang cukup banyak. Maka dari itu, saya memilih bahan ajar LKS ini. Selanjutnya, ada kompetensi dasar yang perlu dicapai. Yang pertama yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran kerja. Yang kedua, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran kerja. Kemudian ada juga indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu menentukan isi surat lamaran kerja. Yang kedua, menentukan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, menyusun simpulan sistematika surat lamaran kerja. Yang keempat, menyusun simpulan isi surat lamaran kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini merupakan surat yang berisi permohonan atau permintaan yang ditulis oleh seseorang kepada instansi atau perusahaan yang berisikan permohonan suatu pekerjaan kepada pihak instansi atau perusahaan tersebut. Isi surat lamaran kerja ini ada 5 macam yang perlu dipenuhi. Yang pertama yaitu berisikan sumber informasi lowongan yang didapatkan. Yang kedua, identitas pelamar meliputi nama lengkap, alamat, usia, tempat dan tanggal lahir, serta pendidikan. Yang ketiga, jenis pekerjaan yang dituju. Yang keempat, data diri pendukung seperti fotokopi KTP, SIM, ijazah, riwayat hidup, dan sertifikat keahlian. Yang kelima, itu identitas diri serta ucapan terima kasih dan ungkapan harapan agar dapat bekerja di perusahaan atau instansi yang diinginkan. Ada juga syarat penulisan surat lamaran kerja. Yang pertama yaitu memiliki bahasa yang baik. Yang kedua, ditulis dengan sistematika penulisan yang baik dan sopan. Yang ketiga, berisikan hal-hal tentang identitas pelamar, riwayat pendidikan, tujuan mengajukan lamaran kerja, dan disertai dengan lampiran. Kemudian yang kedua itu saya akan menjelaskan bahwa surat lamaran pekerjaan ini disusun berdasarkan beberapa bagian, meliputi tempat tanggal pembuatan surat, hal atau perihal, lampiran, salam pembuka, paragraf pembuka, isi paragraf penutup, dan yang terakhir yaitu tanda tangan pengirim. Di sini saya juga menyertai lampiran yang berisikan yaitu pengertian LKS. LKS ini merupakan panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemecahan masalah. Lembar kerja siswa ini dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk eksperimen. Nah, dalam LKS
Biasanya isinya berupa petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam LKS, memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar. Ada juga tujuan LKS. Yang pertama itu memudahkan siswa untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan. Yang kedua, menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan. Nah, yang ketiga, ini dapat melatih kemandirian belajar siswa. Ada juga manfaat LKS. Yang pertama juga membantu guru dalam mengarahkan siswa untuk menemukan konsep melalui aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengembangkan sikap ilmiah siswa. Dan yang ketiga, guru dapat mengetahui tingkat pencapaian siswa dalam penyajian pokok. Nah, cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai LKS Surat Lamaran Kerja. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.